Pengertian dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa lansia memiliki umur 60 tahun sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah lain disebut juga senescence. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrative versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Menurut J.W. Sandrock, ada dua pandangan definisi orang lanjut usia, yaitu pandangan menurut orang Indonesia dan pandangan menurut orang Barat. Menurut pandangan orang Barat, yang tergolong lansia adalah yang sudah berusia 65 tahun. Sedangkan menurut pandangan orang Indonesia, yang tergolong lansia adalah yang berumur 60 tahun. Menurut Harlock, tahap terakhir perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Ciri-ciri dewasa akhir: 1. Adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan faktor fisik dan psikologis. 2. Perbedaan individu dalam efek penuaan. 3. Ada stereotip mengenai usia lanjut. 4. Sikap sosial terhadap usia lanjut. 5. Mempunyai status kelompok minoritas. 6. Adanya perubahan peran. 7. Penyesuaian diri yang buruk. 8. Ada keinginan untuk menjadi muda kembali. Perkembangan dewasa akhir dari berbagai aspek. 1. Perkembangan fisik. Berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot juga mengakibatkan pengaturan suhu menjadi sulit. Selain itu, pada usia lanjut terjadi penurunan jumlah waktu tidur yang diperlukan dan kenyenyakan tidurnya. Orang usia lanjut umumnya menderita gangguan susah tidur atau insomnia. Lalu, perubahan dalam pencernaan mungkin merupakan perubahan yang paling kelihatan dalam fungsi pengaturan pencernaan. Akibat perubahan fisik yang semakin menua, maka perubahan ini sangat berpengaruh terhadap peran dan hubungan dirinya dengan lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Giandra Nurfadilah Syani Fasya akan menjelaskan tentang perkembangan dewasa akhir dari berbagai aspek. 1. Perkembangan kognitif. Kecerdasan dan kemampuan kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Ada beberapa bukti bahwa orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Meskipun kecepatan tersebut perlahan-lahan menurun, namun terdapat variasi individual di dalam kecakapan ini. Dan ketika penurunan itu terjadi, hal ini tidak secara jelas menunjukkan pengaruhnya terhadap kehidupan kita dalam beberapa segi substansial. Pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan adalah 3 komponen yang paling berpengaruh dalam fungsi kognitif dari orang-orang dewasa lanjut. Pada saat ini mereka telah memperoleh pendidikan yang lebih baik. Pendidikan memiliki korelasi positif dengan skor-skor pada tes-tes inteligensi. Orang-orang dewasa lanjut mungkin melanjutkan pendidikan untuk sejumlah alasan. Pengalaman kerja menekankan pada orientasi kognitif. Peningkatan penekanan pada proses informasi di dalam pekerjaannya mungkin mempertinggi kecakapan intelektual individu. Sedangkan kesehatan yang buruk terkaitan dengan tes-tes inteligensi pada masa dewasa akhir. Olahraga terkait dengan perbaikan fungsi kognitif di antara orang-orang dewasa usia lanjut. Yang harus diperhatikan dalam aktivitas berolahraga
pada dewasa lanjut ini adalah pemilihan jenis olahraga yang akan dijalani dan harus disesuaikan dengan usia subjek dalam arti kondisi fisik individu. Oleh sebab itu, aktivitas berolahraga dianjurkan untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis yang kompeten dalam masalah ini. 2. Perkembangan psikis intelektual. Menurut David Wessler dalam Desmita 2008, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, disebabkan berbagai faktor seperti penyakit kecemasan atau depresi, tetapi kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. 3. Perkembangan emosional. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi. Widya Stuti 2000. Munculnya rasa tersisih tidak dibutuhkan lagi. Ketidakikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kematian pasangan merupakan sebagian kecil dari keseluruhan perasaan yang tidak enak yang harus dihadapi lanjut usia. Sejalan dengan bertambahnya usia, terjadinya gangguan fungsional, keadaan depresi dan ketakutan akan mengakibatkan lanjut usia semakin sulit melakukan penyelesaian suatu masalah. Sehingga lanjut usia yang masih lanjut lalunya sulit dalam menyesuaikan diri, cenderung menjadi semakin sulit penyesuaian diri pada masa-masa selanjutnya. Yang dimaksud dengan penyesuaian diri pada lanjut usia adalah kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan akibat perubahan fisik maupun sosial psikologis yang dialaminya, dan kemampuan untuk mencapai keselarasan antara tuntutan dari dalam diri dengan tuntutan dari lingkungan, yang disertai dengan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang terdapat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah baru. 4. Perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan sebagainya, makna muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya, badan menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur, dan sebagainya sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya dicegah dengan selalu mengajak mereka melakukan aktivitas selama yang bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasingkan atau diasingkan. Karena jika terasingkan terjadi akan semakin menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan kadang-kadang terus muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, mengumpulkan barang-barang tak berguna, serta merengek-rengek dan menangis bila ketemu orang lain sehingga perilakunya seperti anak kecil. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Tugas perkembangan dewasa akhir atau masa tua. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. 2. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga. 3. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 4. Membentuk hubungan dengan orang-orang seusia. 5. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. 6. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas.
Masalah yang terjadi pada masa dewasa akhir. Yang pertama, ada perubahan fisik pada masa dewasa akhir. Perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa akhir adalah bertambahnya berat badan, rontoknya rambut, dan beruban kulit wajah, leher, lengan, dan tangan makin keriput, menurunnya otot, serta dagu, lengan, dan perut. Gigi mulai copot dan berwarna kuning. Mata kurang bersinar dan mengeluarkan kotoran mata. 2. Menurunnya fungsi fisiologis. Perubahan tubuh bagian luar terjadi seiring perubahan tubuh bagian dalam, seperti pada dinding saluran arteri menjadi rapuh, naiknya tekanan darah, komplikasi penyakit jantung, fungsi kelenjar tubuh lamban sehingga semakin bau, gerakan tubuh dan fungsi pencernaan makin lamban sehingga mengalami konstipasi. Yang ketiga, ada menurunnya kesehatan usia dewasa akhir ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan memburuknya kondisi kesehatan. Mulai dari usia pertengahan 40-an tahun, peningkatan ketidakmampuan fisik semakin cepat. Masalah-masalah kesehatan yang sering muncul yaitu mudah lelah dan telinga mendengung, sakit otot, sangat peka pada kulit, sering mengalami pusing, konstipasi, sendawa, asam lambung, berkurangnya selera makan, dan sulit tidur. Yang keempat, ada menurunnya kemampuan indera seperti penurunan pada fungsi penglihatan, diikuti dengan katarak, menjadi tuli, daya penciuman, dan daya rasa makin turun. Yang kelima, ada menurunnya daya seksual. Kemunduran daya seksual sebagian besar adalah akibat kondisi kesehatan yang semakin buruk dan defisiensi gonad. Pada usia 50-an tahun secara berlangsung asur, aktivitas dari gonad akan mengalami kemunduran. Namun, pada usia 70-an sampai 80-an tahun, pria masih mampu membuahi. Awal masa menopause rata-rata terjadi pada usia 49 tahun. Sementara pada pria akan muncul sindrom klimakterium. Namun kondisi ini muncul pada usia 50 sampai 70 tahun. 6. Munculnya sindrom-sindrom menjelang menopause. Sindrom terhadap berhentinya haid, berhentinya menstruasi dapat terjadi tiba-tiba atau periodik. Irregularitas bertambah dengan jarak periode yang lebih jauh atau siklus yang pendek dengan arus yang lancar dan deras. Sindrom pada sistem reproduksi yang menurun dan berhenti ditandai dengan terhentinya reproduksi ovarium, hormon ovarium, dan hormon progesteron. Sindrom pada ketidaknyamanan fisik. Ketidaknyamanan fisik yang dialami masa menopause ialah rasa tegang dan linu yang tiba-tiba di sekujur tubuh, termasuk pada leher bagian atas dan keringat, gejala panas, tegang, pening, lelah, jengkel, cepat marah, dan jantung berdebar-debar. Sindrom terhadap bertambahnya berat badan selama menopause ada akibat banyaknya lemak yang menumpuk, terutama pada bagian perut dan paha, sehingga wanita kelihatan lebih berat daripada sebenarnya. Penampilan kewanitaan menurun, hormon ovarium dan seks sekunder berkurang. Namun bulu di wajah bertambah kasar sehingga suara menjadi mendalam, lekuk tubuh rata, payudara lembek, bulu kemaluan dan aksial semakin tipis. Sindrom perubahan emosi, cepat marah dan suka mengkritik. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan dewasa akhir dari sisi Islam atau dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam agama Islam sendiri telah dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran tentang manusia dewasa yang diharuskan untuk menjadi pemimpin dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan selanjutnya untuk menghadapi hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian umur masa dewasa akhir. Ibnul Jauzi telah membagi umur masa dewasa akhir menjadi dua masa, yaitu yang pertama, masa tua, yaitu umur 50 tahun hingga 70 tahun. Yang kedua, masa usia lanjut, yaitu dari umur 70 tahun hingga umur yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap ini juga dibahas tentang tahap lansia, yaitu sekitar umur 60 sampai 70 tahun. Pada usia ini terjadi penurunan hampir di semua aspek fisik, psikis. Pada usia ini seseorang lebih rentan terkena penyakit.
tenaga berkurang, kemampuan melihat berkurang, dan mengalami Alzheimer dan lain-lain. Manusia pada awalnya dilahirkan sebagai bayi yang lemah, kemudian semakin berkembang menjadi manusia yang kuat atau masa remaja atau dewasa, dan kembali menjadi lemah, yaitu fase lansia. Seperti dalam firman Allah surat Al-Rum ayat 54 yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan kamu yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Adapun tugas perkembangan lanjut usia menurut pandangan Islam yang pertama, terinternalisasi sifat-sifat Rasul yang agung, sebab Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ketika usianya menginjak 40 tahun. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan peran sosial dengan niatan amal soleh. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perluasan diri dengan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Yang terakhir, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kematian. Nah, kesimpulannya adalah sudah sangat jelas tentang perkembangan yang sudah dipaparkan dari presentasi kami. Dalam masa dewasa akhir ini merupakan suatu peristiwa yang dimana seseorang dikatakan jauh dari masa-masa sebelumnya. Tapi masa dewasa akhir ini merupakan masa kembalinya ke kanak-kanakan, keegoisan, dan sebagainya yang akan pasti dimiliki seseorang dalam masa dewasa akhir ini, akan dimiliki pada masa mendatang. Dalam perubahan waktu, usia, maka perubahan fisik dan psikis pada seseorang lansia juga semakin jelas dan terlihat, di mana di masa dewasa akhir ini merupakan masa penurunan fungsi fisik, psikis, dan melemahnya sistem otak. Masa ini juga bisa didefinisikan masa rentannya penyakit yang menghampiri tubuh seorang lansia.